Oke, kita lanjutkan kuliahan pertemuan ke-6 part yang ketiga. Kita sudah sampai di sini. Saya bacakan. Untuk suatu roda atau bola yang menggelinding mempunyai energi kinetik linier dan putar. Berarti ada dua di situ, energi kinetik linier dan energi kinetik putar. Maka EK setengah MV kuadrat untuk linearnya. Terus untuk EK putarnya berarti setengah dikalikan I dikalikan W kuadrat. Nih. Untuk gambarnya, suatu bola yang berputar menggelinding, gambarnya di sini. Oke. Energi putarnya atau energi kinetik putarnya berarti dia yang ini. Yang lurus berarti energi linear atau yang ini. Kita sudah tahu ada dua di situ, energi kinetik linear dan energi kinetik putar. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus menambahkan energi kinetik putar sama energi kinetik linear. Sehingga kita tambahkan, oke, ini yang ini kita tambahkan itu EK sama dengan M dikalikan V kuadrat plus setengah M dikalikan R kuadrat dikalikan V kuadrat dibagi R kuadrat. Dia menghasilkan setengah minus M dikalikan V kuadrat plus dalam kurung minus M dikalikan V2. Sehingga energi kinetik untuk bola berputar berarti 3/4 dikalikan M dikalikan V pangkat 2. Ini rumusnya. Pak, bagaimana Pak kalau seandainya bola itu menggelinding akan tetapi lintasannya menggunakan bidang miring? Oke. Untuk bola yang menggelinding tapi lintasannya bidang miring, gambarnya seperti ini. Pengaruh massa dan radius pada kecepatan sebuah lempengan dan ring yang mempunyai massa yang sama dan menggelinding pada bidang miring dengan sudut theta, harga kecepatan dapat ditentukan sebagai berikut. Itu gambarnya. Pada peristiwa seperti ini tersebut harga EK-nya sama dengan EP. Lempengan EP berarti MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Oke. Ditambahkan setengah E kuadrat. Sedang untuk ring atau cincin bulatnya, dia menghasilkan M dikalikan G dikalikan H sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V R kuadrat plus setengah dikalikan I R dikalikan W dikalikan R kuadrat. Oke. Yang ini untuk rotasi, bentar. Yang ini energi kinetik untuk yang rotasi, yang ini energi kinetik yang terbalik. Yang ini energi kinetik yang rotasi, untuk energi kinetik linearnya yang ini. Oke, paham? Sehingga dia menghasilkan, sabar, masih di setting, sabar. Sehingga dia menghasilkan IC sama dengan setengah dikalikan M dikalikan R kuadrat sama dan
untuk I sama dengan M dikalikan R, sedang W kuadrat sama dengan V kuadrat dibagi R kuadrat. Sehingga MGH sama dengan 3/4 M. Ini untuk yang tidak menggelinding tapi dia versi lintasan lurus. Terus untuk VC nya 4/3 G dikalikan H, karena bisa untuk menentukan VC nya. Nih untuk VC nya yang ini, berarti kita mencari VC menggunakan rumus ini, kita mencari MGH atau energi potensial. Energi potensial berarti kita pakai rumus yang ini. Oke. Sehingga atau untuk VC nya berarti bisa pakai ini. Sehingga V sama dengan akar dari 4 dibagi 3 dikalikan G dikalikan H. Itu untuk yang VC nya. Sedang untuk ring atau cincinnya bagaimana Pak? Hampir sama kayak tadi, kita cari EP nya. EP sama dengan EK, sehingga EP-nya MGH sama dengan EK-nya ada 2 di situ, translasi rotasi sama linear, berarti rotasi ditambah linear. Setengah M dibagi V kuadrat plus setengah M R kuadrat dikalikan V dikalikan R kuadrat dibagi RC kuadrat. Dia menghasilkan M dikalikan G dikalikan H sama dengan M dikalikan V R kuadrat dan V dikalikan R kuadrat dikalikan G. Lah untuk menjadi R nya berarti kita pakai rumus ini. R sama dengan akar dari G H. Akar dari G dikalikan H dibagi V. Pak, terlalu jelimet Pak. Oke, kita bahas satu-satu. Lah, yang menggelinding yang ini kan. Tapi dia cincinnya dulu. Yang menggelinding kita hitung yang cincinnya dulu. Sebelum menggelinding ke bawah sini. Nah, berarti kita hitung energi kinetik yang cincinnya. Tadi energi kinetik kita sudah dapat. Nah, ini energi kinetiknya kita sudah dapat 3/4 M dikalikan V kuadrat. Nah, itu yang menggelinding tapi lintasan lurus. Untuk lintasan miringnya berarti ditambahkan energi potensial. Hanya perbedaan menambahkan energi potensial. Di sini energi potensialnya masih ngendak. Energi potensial dia selalu arah menuju ke Y. Energi kinetik dia selalu menuju arah X. Diingat-ingat itu. Sehingga untuk menentukan bola, untuk menentukan bola yang menggelinding dengan lintasan miring berarti kita menggunakan energi potensial dan energi kinetik. Akan tetapi energi kinetiknya kita hitung 2 kali karena energi kinetiknya itu ada rotasi berputar dan ada linear. Oke, paham? Kalau sudah paham, di sini contoh soal. Lumayan banyak contoh soalnya. Contoh soal. Roda penerus yang pertama, contoh soal yang pertama dulu. Roda penerus mesin sepeda motor diameternya 16 cm. Percepatan sudutnya 4. Jika masanya 4 kg, tentukan momen kelembapan dan momen puntirnya. Untuk momen kelembapannya bersama kayak tadi di atas. K sama dengan setengah R.
R-nya di situ 16 berarti dibagi 2, 16 berarti 8. Karena dia cm menjadi meter berarti 0,08. Oke, betul. 0,08. Ini. Oke. Berarti K-nya sama dengan setengah dikalikan 0,08 menghasilkan 0,0566 meter. Itu untuk energi momen kelembapan. Sekarang kita hitung energi momen puntirnya. Energi momen puntirnya. Untuk mencari energi momen puntir, kita masih membutuhkan impulsnya. Rumusnya puntir sama dengan impuls dikalikan A. Ini rumusnya, impuls dikalikan A. Ini, yang ini. Oke. Berarti kita nyari I-nya dulu. I sama dengan M dikalikan K kuadrat. K-nya sudah dapat, berarti K-nya dimasukkan ke sini, berarti dikalikan M, sehingga dia menghasilkan 0,0128 kg meter kuadrat. Itu untuk yang I-nya. Setelah I-nya dapat, baru kita bisa menentukan energi momen puntirnya dengan cara I dikalikan alfa. Alfanya 4 berarti dia 0,0128 dikalikan 4. Dia menghasilkan energi momen puntirnya 0,0512 Newton meter. Soal yang pertama sudah terjawabkan. Sekarang contoh soal yang kedua. Roda penerus mesin pelubang massa 2 ton, diameter luarnya 1, dan bagian dalamnya diameternya 60. Hitung momen inersia roda tersebut. Oke, saya gambarkan. Ini diameter dalam, sekarang diameter luarnya. Oke, aduh, warnanya berbeda biar enak. Diameter dalam, yang ini diameter luar. Terus untuk diameter dalamnya dia 60, untuk diameter luarnya dia 1. Oke. Sehingga untuk mencari energi momen inersianya kita membutuhkan K atau momen kelembapan. Sehingga momen kelembapan menjadi, karena di situ ada 2 lingkaran, berarti kita K dikuadratkan ini. K kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambahkan R2 kuadrat. Nah, Pak, R1 yang mana? R2 yang mana? Hampir sama kayak tadi. Yang R1 bisa dianggap yang ini. Di 1 0,5. Berarti R1-nya luar. Yang diameter luar. Nah, yang ini. R1-nya yang ini. Terus untuk yang R2-nya yang di dalam, yang ini. Oke. Diameter 1 meter berarti dibagi 2 karena kita jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, 1 dibagi 2 berarti dia menghasilkan 0,5. Oke, betul, 0,5. Terus 60 cm dia 60 cm dibagi 2 dia menghasilkan 3 cm-nya, jangan sampai lupa dijadikan meter, berarti dia 3, 0,3.
Oke, paham? Setelah kita dapat R-nya, baru kita bisa menentukan K-nya. Nah, kalau di buku ini K-nya dibiarkan, berarti ya tidak apa-apa. Kita pakai buku kita pakai buku ini saja, tidak apa-apa dulu. Berarti untuk mencari momen inersianya, kita membutuhkan rumus I dikalikan M dikalikan K kuadrat. I-nya di situ 200 dikalikan M-nya. Oh, kita cari I-nya ini. Kita cari I-nya, berarti M-nya dipindahkan, K-nya dipindahkan, berarti M-nya 200 dikalikan K kuadrat. K kuadratnya kita sudah dapat 0,5 dikuadratkan plus 0,2 dikuadratkan dibagi 0,3 dikuadratkan dibagi 2. Dia I-nya menghasilkan 340 kg meter pangkat 2. Itu contoh soal nomor 3. Sekarang contoh soal nomor 4. Tadi nomor 3. Oke, buku ini agak ngawur juga. Tak pikir 3 ini. Seharusnya contoh soal nomor 3 ini. Oke, saya bacakan saja. Contoh soal nomor 4. Roda penerus massa 200 kg jari-jari girasi 0,25 meter dipasang pada poros mendatar diameternya 100 mm dengan menggunakan bantalan lager gaya yang menggerakkan poros 80 Newton. Tentukan percepatan sudut roda penerusnya. Gampang kalau ini. Kita cari percepatannya, berarti kita cari I-nya dulu. Setelah dapat I-nya baru kita cari percepatannya. Mana sudah? Oke, yang ini nih. Kita cari I-nya dulu. Oke. 1I sama dengan M dikalikan K kuadrat. Ke M-nya sudah dapat 200, K kuadratnya 60,25 kuadrat. Berarti I-nya menghasilkan 12,5. Setelah dapat I-nya baru kita cari untuk torsinya, momennya dengan menggunakan rumus ini. Momen sedang sama dengan F dikalikan R, sehingga F-nya itu tadi di atas soalnya di atas itu 80, R-nya 0,05, dia menghasilkan 80 dibagi 0,5. Berarti untuk mencari percepatan sudut, kita membutuhkan diameter dibagi momennya. Diameter dibagi momennya. Ini percepatan sudut. Bukan kecepatan. Kalau omega itu kecepatan. Ini percepatan sudut. Ini rumus. Yang ini itu percepatan sudut. Jadi untuk mencari percepatan sudutnya D dibagi I. D-nya itu kita sudah dapat, I-nya kita sudah dapat, dia menghasilkan 0,3. Oke. Itu contoh soal nomor 4. Wow, sudah. Oke, sudah. Sekarang beralih ke tugas.
kemarin kalian sudah liburan agak panjang, jadi tugasnya lumayan juga panjang. Tugas nomor pertama saya ngambil soal yang ini saja. Oke, soal nomor 1 yang agak gampang dulu. Tugas pertama saya ngambil soal nomor 1 ini. Nih, tugas pertama saya ngambil soal nomor 1 ini. Tugas nomor 1. Saya bacakan. Batang AB panjang 5 meter, massa 4 kg, terletak pada lantai mendatar di A dan B, bersandar pada tembok vertikal sehingga ujung A berada 3 meter di depan tembok. Ternyata ujung A akan bergeser. Hitunglah koefisien gesek di A. Untuk gambarnya ada di situ. Sekarang tugas nomor 2. Dari gambar kelihatannya agak jelimet. Oke, tugas nomor 2 saya ngambil nomor 3. Kurang ke atas. Oke. Tugas nomor 2 saya ngambil nomor 3. Nah, ini tugas nomor 2. Gambar pompa air tangan di bawah ini berapa besarnya gaya hisap F1 pada pompa tersebut. Ini gambarnya. Tugas nomor 3. Tugas nomor 3 saya ngambil nomor 5 saja, karena nomor 6 ini sudah dikerjakan. Ini benar sudah dikerjakan. Berarti tugas nomor 3 saya ngambil nomor 5. Tugas nomor 3. Berapa besar gaya FIH? FIH berarti yang ini, posisi yang ini. Cari besar gayanya. Nah, FIH yang ini. Tugas nomor 4. Oke. Wow, lumayan ini. Ini gampang ini. Tugas nomor 4 saya ngambil nomor 9. Nomor 8 itu gampang itu. Saya ngambil nomor 9 saja. Ini tugas nomor 4. Saya bacakan. Katup pengaman suatu ketel uap mempunyai konstruksi seperti di gambar. Diameter katup pengaman 80 mm. Tekan uap 20 kg per cm². Hitung W agar katup terdapat bekerja secara semestinya. Itu tugas nomor 4. Tugas nomor 5 saya ngambil nomor 10. Ini nomor 5. Tentukan gaya F dari konstruksi seperti gambar ini. Itu tugas nomor 5. Oke. Untuk part yang ke 1, 2, 3
Saya tutup tugas yang ke-6, part yang ke-4. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.